Ini adalah Kampung Minang Nagari Sumpu. Bahwa di Kampung Minang Nagari Sumpu, dalam penelitian dari Universitas Bung Hatta dan ISI Padang Panjang, ternyata rumah gadang yang terbanyak dalam satu nagari adalah Sumpu.Ado kan dia udah orang, udah musim udah. Enggak. Kali yang menyerang-nyerang anu lah dari aja. Ya, Ya. kok dibasuh lah ke Kok barangku kan barangku kan langsung makan kan. Diproses di mulenda. Pak, gue ini maksud orang sedang bentuk makanan soalnya langsung kirim. nanti malam itu kirim Kok batik sortir bu sortirnya kok yang rendah. ini hijau ya ini namanya Kalau waktu musimnya dari Sumpu Warasari seluruhnya. kalau awalnya kalau musim bisa tuh Kok batik ada 3 mobil. kalau awalnya boko orang lain gudang itu banyak boko waso yang Ada 10 ton saudara sehari. atau produksi Musim 10 ton. jangkauannya sampai Surabaya, Semarang, itu Jawa Tengah, Aceh, itu Jawa Tengah Aceh. Udah isi sadar itu Tangerang, Pasaindo, aku Pasaindo apa? Lo Cikarang, lo Jakarta. Kendalanya dari mana? Harus bercepat dengan waktu. Ya, buru waktu. Ada jalan keluarnya yang keinginan. Kalau jalan keluarnya, dah waktu ini itu kan, wak sempat mengirim bentuk supermarket, total buah, kebun buah. Selain itu Pakai buah, pengawet. dananya banyak sih kok. Kalau rancaknya kok pengalengan. Atau dibuat menjadi menisakan apa untuk bahan baku. Lain baiknya dodol bilang di sekolah ada coba baik dodol. Cuman pemasarannya orang lain kan nggak tahu. Dengan musim saus di Sumpu, kesejahteraan anak-anak, kesejahteraan keluarga, kama kira-kira yang meningkat. Misalnya dulu kan untuk anak sekolah kan, anak sekolah Ya. Kalau kini kok sampai 7.000 belanja sekilo. 7.000. Bayangin tuh ya. Ya. Kok Jadi sejalannya saus sampai 7.000 dewa. Kalau untuk ekonomi untuk anak biaya anak sekolah tidak ada masalah. Itu kalau tidak sekolah ya tidak Sumpu lah. Ya. Ada ekonomi. Atau tidak sekolah ya karena ekonomi tidak Sumpu tidak ada ya. Itulah pasti bisa. Nah, Kalau dewa Malik. kan male karena Malas ya. dari siswa itu ada saus, Ah, ada sawah, ada bili. mewah ya. Mewah, makanya orang luar banyak kemarin jadi cuman dengan keadaan itu lah tinggal awak dia orang. Alhamdulillah hari ini kita sampai di Nagari Sumpur. Nagari Sumpur ini sebuah nagari yang di awal abad ke-18 rumah gadang sudah ada di negeri. Baru di abad 19 kereta api ada, tapi rumah gadang sudah ada. Itu penelitian dari Universitas Bung Hatta dan ISI Padang Panjang meneliti itu 2013, meneliti rumah gadang di Sumpur ini. Ternyata rumah gadang yang terbanyak Ustaz Sulaiman di Nagari Sumpur, saya didampingi oleh Ustaz Sulaiman. Jadi rumah gadang yang terbanyak di suatu nagari di Minangkabau adalah Nagari Sumpur, sampai 200 lebih. Yang 200 lebih itu sekarang tidak mencukupi sebanyak itu, sekitar 40% tinggal lagi. Hasil penelitian itu
maka dibuatlah oleh anak nagari namanya Kampung Minang Nagari Sumpur. Itu potensi. Kenapa potensi Nagari Sumpur begitu hebat? Pertama ada sau, penghasilan yang rutin. Untuk menjadi kaya nggak bisa dengan saus, tapi untuk anak, pendidikan anak, insya Allah dia bersekolah. Maka di Sumpur ini lahirlah namanya Abdul Hamid Hakim, pendiri Tawalid, lahirlah namanya Rajab Punyangga 45, sudah itu lahirlah namanya Khatib Sulaiman, pahlawan nasional, sudah itu banyak tokoh-tokoh, banyak peterdidik, sehingga Nagari Sumpur ini walaupun dia berada di tengah-tengahnya ada batang air yang menghasilkan endemik Danau Singkara adalah Lawak Bilih, memang dulu menjadi mata pencaharian anak nagari yang sangat potensial. Tapi setelah adanya PLTA memang ekosistem Danau Singkara terganggu, tapi alhamdulillah masih bisa masyarakat mencarinya. Itu dua potensi budaya yang lebih bagus, maka potensi ekonomi ada dari Bilih sepanjang ini, sudah itu ada sau, sudah itu dia ada sawah yang terhampar di dua bidang. Oleh sebab itu orang Sumpur tidak merantau semua, tapi banyak yang merantau, sudah itu ada yang di kampung, anaknya disekolahkan. Itulah potensi-potensi. Hari ini kita melihat bagaimana potensi sau. Gudang seperti ini ada 5 atau 6 di Nagari Sumpur. Anak-anak muda yang menjadi pengusahanya, para petani mengambil sampai sini ditimbang, harganya kalau naik di Jakarta dia harganya jadi naik, kalau turun di Jakarta harga turun. Maka itu adalah menghilangkan tengkulak-tengkulak yang selama ini, maka diatasi oleh anak-anak nagari menjadi pedagang pemasok sau keluar. Ini dikirim ke mana? Pasar Induk. Pasar Induk Jakarta. Nah, hari ini namanya buah langgai, buah saleh. Nah, masih menghasilkan dari satu tempat menghasilkan 1 ton. Dan malam ini harus berangkat. Itu kendalanya, dia berapapun dia harus berangkat ke Jakarta, disambung yang lain. Itulah keahlian dari Ustaz Sulaiman, mencari pemikirannya sangat dikurasnya, bagaimana malam ini bisa berkurang, bagaimana muatan yang lain bisa juga ada pokat, ada limau manis, jeruk, dan segala macam. Manggis ya. Dari mana lama? Di sekolah 3 tahun. 3 tahun. Orang lain-lain, tapi yang selama 3 tahun ini sudah mulai anak nagari yang menjadi Yang pengumpul. Datang petani sini langsung cash. Timbang.